Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para ibu nyai, para tamu undangan yang saya muliakan, para bapak, para ibu, wali santri TPK SD Insan Terpadu yang berbahagia, anak-anakku sekalian, khotimin, khotimat, wisudawan, wisudawati program Bin Nadhar dan Bihtafid yang saya sayangi, utamanya pengurus Jamiyatul Qurra wal Hufad cabang Keraksaan dan para muallimil Quran yang saya muliakan. Bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pertemuan yang dalam rangka wisuda putra-putri kita yang ke-10 menjadi pertemuan yang membawa maslahah, manfaah, barokah bagi kita, utamanya untuk putra-putri kita yang diwisuda. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah karena putra-putri kita sudah bisa menamatkan Al-Quran dengan program Bin Nadhar dan sebagian tahfidz. Karena ini tanda kebaikan yang insya Allah ada pada anak-anak kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang baik, maka Allah akan kasih dia paham tentang agama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah memberikan dua ilmu kepada kita. Yang satu ilmu dunia, satunya ilmu agama. Yang ilmu dunia ini medianya adalah alam. Siapa yang paling dekat dengan alam itu membuat penelitian-penelitian tentang alam, maka dia yang akan menguasai alam itu. Makanya orang barat hanya bergelut dengan alam. Orang-orang Cina alam terus yang diteliti.
sehingga mereka bisa ini dan itu, dan mereka yang menguasai alam kita, jadi alam Indonesia. Kita di bidang alam ini tidak seberapa, jadi hanya kelas pekerja. Tapi mereka meneliti alam, mereka akhirnya menguasai alam. Karena mereka tiap hari, tiap malam hanya hidup dengan alam itu, sehingga ahli. Ya, jadi kalau barat ngebor tanah itu ketemu ada gasnya, ketemu ada minyaknya, ketemu ada mutiaranya. Tapi kalau orang kita ngebor keluar lumpur, itu yang terjadi di Lapindo. Karena memang kita tidak sampai ke sana ilmunya. Kalau orang laut itu yang biasa di laut tahu kalau ini kepiting, tahu bahwa ini udang, ketemu itu, dilihat aja sudah kelihatan. Kalau yang gunung gitu, tahu kalau lubang ini lubangnya cering atau apa kentak itu, jangkrik, tahu. Begitu dilihat, oh ini ameng, ular ini isinya, digali ular itu. Jadi kita hanya di sana kelasnya itu, tapi barat yang menguasai kita, emasnya diborong di Indonesia itu. Nah, yang kedua, Allah turunkan ilmu agama. Ya. Ilmu agama ini nggak bisa pendekatan dengan akal, sehingga orang Cina yang jumlahnya 1.500.000.000 itu yang tahu agama hanya 100 juta. Sisanya tidak percaya agama itu ada. Padahal mereka secara otak luar biasa pintarnya. Nah itu. Kenapa? Karena agama itu sumbernya adalah wahyu. Jadi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun dan dibukukan sekarang menjadi Al-Quran. Jadi sumbernya agama Quran ini sudah. Itu wahyu. Ya, jadi sumber agama ini belajarnya di Quran. Tidak usah belajar di lainnya. Makanya akhir-akhir ini agak ngawur. Agak ngawur setelah NU mengajarkan Islam Nusantara. Ada orang tanya saya, apa bedanya Kiai Islam dengan Islam Nusantara? Saya jawab, yang Islam itu turun di Arab, dibawa oleh Allah langsung kepada Nabi, kadang-kadang melalui malaikat Jibril, kadang-kadang lewat mimpi. Semua itu wahyu, itu Islam. Kalau yang Nusantara itu turun di Jawa. Ya, jadi turun di Jawa dibawa oleh pemikiran seseorang namanya Kiai Haji Said Agil. Ya beda. Ini biar tahu kita. Jadi mereka buat Islam Nusantara. Ya. Jadi kebalik ini. Sama dengan PDI. PDI itu presiden itu ditugaskan sebagai petugas partai. Jadi Indonesia itu lebih kecil dari PDI. Lebih besar PDI-nya. Lah Islam Nusantara itu kayak gitu. Seakan-akan Islam itu lebih kecil dari Islam Nusantara. Nah gitu modelnya, teruskan sendiri, ini hanya pembukaan aja. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, jadi sumber ilmu agama itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibukukan ada di dalam Al-Qur'an. Maka alhamdulillah kita beruntung, putra putri kita belajar itu dan sudah selesai bin nadhornya. Dan bagi yang tahfidz, kalau melanjutkan ke lembaga di Insan Terpadu juga, saya bebaskan biayanya 50%. Ya, jadi tadi umpamanya ada kelas 6 mau masuk ke SMP Insan, saya bebaskan biaya 50%. Nah, itu. Karena di SMP Insan Terpadu nanti dilanjutkan. Yang hafad 1 juz, 2 juz, 3 juz. Demikian pula yang dari SMP ya,
insan terpadu sudah hafal 2 juz 3 juz, melanjutkan ke SMK insan terpadu, saya bebaskan 50%. Itu biayanya. Bahkan tahun ini kami merencanakan ada program tahfidz kerjasama dengan Darul Quran. Jadi yang hafal 3 juz dari mana saja sudah, dan niat menghafalkan Al-Quran, saya kasih tempat di sini. Saya bebaskan 50% dari yayasan, nanti 50% itu Darul Quran. Silahkan, jurusannya tata boga, sehingga sambil buat kue membaca Al-Quran. Jadi kalau tahfidz Quran sambil buat kue, sambil menjahit. Karena ini ada 2 jurusan, tata boga dengan tata busana. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini pemberitahuan dari kami, sehingga nanti program Al-Quran ini ada di mana-mana. Insya Allah kalau yang hafal Quran ini banyak, kiamat mundur. Ya, kiamat mundur, corona hilang. Ya, jadi orang yang hafal Quran itu dan tahu isinya Al-Quran tidak pernah ngereken corona, ada. Malu sama Allah itu. Ya, ada seorang kiai didatangi orang gila pegang pedang, santrinya lari semua. Si gila ini ngamuk, nyampe di kiai nyerahkan dia pedang, terus pergi. Balik santrinya tanya, Kiai, sampean tidak takut sama orang gila tadi? Oh enggak. Kenapa saya harus takut? Wong Allah yang menciptakan saya selalu bersama saya. Jadi di Quran diterangkan innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kami. Kenapa harus takut? Orang gila itu kalau memang diutus Allah mau mencabut nyawa saya berterima kasih. Karena dia telah mengantarkan saya menghadap kepada Allah yang saya cintai. Tapi kalau dia tidak diutus dengan Allah, dia tidak mungkin membunuh saya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah pegang pedang, diasah, tajam sekali. Tapi begitu mau menyembelih putranya tidak tembus. Mengapa? Tidak diizini oleh Allah. Nah, orang-orang agama yang pegangannya Quran itu nanti ke sana. Jadi seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Saya ceritakan ini kebesaran Allah. Nah, saya pernah janji kepada wali murid, saya membuat aula nanti. Doakan. Padahal saya tidak pegang uang. Tidak pegang uang, tidak punya uang lagi. Tapi saya yakin karena Allah yang dibawa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Rahman dan Rahim, Allah Maha Pemurah. Saya pulang ke rumah ada tamu, Pak Yai mau beli tanah. Wah, ini sudah, kalau begitu ini yang saya katakan tadi. Iya, saya beli. Ini ada tanah. Mau diberikan berapa? 425. Saya beli 500. Orang nawarkan 425, saya beli 500 itu. Karena saya bilang ini mungkin yang Allah tadi dengar. Hanya saya beli, langsung saya balik nama, hari itu uangnya tidak ada, cuma 25. Balik nama dulu saya bayar, terus saya bankkan. Di bank syariah, Pak. Kalau di bank syariah kan tidak apa-apa itu. Nah, itu. Tak lama kemudian ada Cina datang, mau dijual tanahnya Pak. Ya, iya. Mau berapa? 450. Kurang mahal itu. Kalau 600 saya jual. Wah, kemahalan Pak Yai. Di sini belum ada harga itu. Sudah 475 dah, ya dah ini. Ya jadilah ini. Nah itu Allah itu maka seperti itu. Sekarang ini bingung aja, ada corona bingung. Mau taati anggaran, rapat anggaran berapa biayanya. Dianggap Tuhan itu tidur. Dianggap Tuhan itu tidak tahu. Padahal corona itu bagian kecil yang diciptakan oleh Allah. Nggak bisa.
Makanya dari dulu saya bilang, ya, saya ngomong doa terus sama Allah, ya Allah jauhkan corona dari kami, dari keluarga kami dan santri-santri kami. Alhamdulillah ini sudah berjalan mulai tanggal 3 2020 sampai sekarang tidak ada laporan kepada saya ada yang kena corona. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, karena itulah mudah-mudahan Al-Qur'an yang sekarang ada pada putra-putri Bapak itu menjadi bibit ke depan yang akan mengantarkan mereka menjadi orang yang ahli agama, juga ahli tentang dunia ini. Sehingga putra-putri kita selamat di dunia ini, selamat pula di akhirat nanti. Dan inilah bekal awal. Karena itu saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang di wisuda dan wisudawati ini. Mudah-mudahan ilmu yang sekarang ada menjadi alat untuk terus menyinari langkah kalian ke depan. Amin, Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian, itu mungkin sekedar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan putra putri kita dijadikan anak yang soleh soleha, dijadikan orang yang sukses dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar ya dal jalalil ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ashabil huquqil wajibat alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan maqbula wa aqlan kamila wa rizqan hasanah halalan thayyibah. Allahumma arzuqna ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.